Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trida Iriani akan menyampaikan materi tentang ekuitas. Bentuk hukum entitas terbagi menjadi 6. 1. Entitas perorangan. 2. Perseorangan terbatas. 3. Firma. 4. CV. 5. Perseroan terbatas. 6. Koperasi. Entitas perorangan. Entitas perorangan bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang piutang usaha perorangan. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terbagi atas saham. Firma. Modal firma tidak terbagi atas saham, dan para anggota firma bertanggung jawab renteng atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. CV. Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara modal persero aktif dan modal persero komanditer. Persero aktif adalah persero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Persero komanditer adalah persero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal CV yang menjadi bagiannya. 5. Perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas terbagi atas saham. Tanggung jawab perseroan terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yang terakhir, koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Klasifikasi instrumen keuangan. Kewajiban. Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. Ekuitas. Jika pemegang instrumen keuangan tidak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang bertindak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat entitas dalam kondisi kurang menggembirakan digolongkan sebagai ekuitas. Bentuk usaha PT. Modal PT meliputi saham preference, saham biasa, dan tambahan modal disetor, meliputi agio saham, sumbangan, tambahan modal dari penjualan kembali saham diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan. Perolehan kembali saham. Entitas dapat menarik kembali saham yang telah dikeluarkan disebut treasury stock. Metode perolehan kembali saham. 1. Metode biaya meliputi saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, disajikan sebagai akun pengurang ekuitas. 2. Metode par value. Saham yang dibeli kembali dicatat pada harga nominal, disajikan sebagai akun pengurang modal saham. Pembagian dividen. Kewajiban entitas untuk membagi dividen timbul pada saat pengumuman pembagian dividen. Dividen dibedakan menjadi 2, yaitu dividen kas dan dividen saham.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.